Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Najibah Irwansyah dengan NIM 2302010172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dian Fitri Cahya Amrullah dengan NIM 2302100171. Perkenalkan, nama saya Marisa Anggita Siregar dengan NIM 2302100170. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuspani Nabila Ninggolan dengan NIM 2302100204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia dengan NIM 2302100209. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 2302100173. Saya akan menjelaskan apa itu sumber historis. Baik, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau lebih tepatnya di Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah ataupun natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah, adapun keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, kebebasan untuk berbicara atau berpendapat atau freedom speech, yang ketiga kebebasan dari kemeralatan ataupun freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan ataupun freedom from fear. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang HAM, yaitu hak asasi manusia dan sumber sosiologis. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode. Manan tahun 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Pelajarilah ihwal pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dalam setiap periode tersebut, siapa aktornya dan bagaimana titik berat perjuangannya. Sumber sosiologis. Apa sih sumber sosiologis itu? Sumber sosiologis adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni budaya, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini dapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif atau integrasi normatif, dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan atau integrasi koersif. Atas dasar kenyataan demikian, maka cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tata
tatanan kehidupan masa lalu. Inti dan cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil, demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Terima kasih. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saya akan membahas kelanjutan yang sudah dijelaskan oleh Fani dan diakhiri dengan kesimpulan. Dalam perkembangannya, tuntunan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999 dan perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000 dan perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001 dan yang terakhir perubahan pada sidang tahunan MPR 2002. Di sini saya akan membahas apa itu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan disampaikan ke beberapa komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Berikut beberapa tuntutan reformasi itu adalah: pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 penghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan yang ketiga, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat daerah. Belakangan ini, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI menjadi sorotan publik. Hal itu buntut unggahan Instagram mereka yang mengkritik TNI. Dalam unggahan itu, BEM UI menyebut bahwa TNI menganiaya warga sipil. Mereka lantas menuntut agar TNI menghentikan pelanggaran HAM di Papua. Namun, imbas unggahan itu, BEM UI diserbu. Bahkan mereka ditantang untuk melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di Papua, tempat KKB atau kelompok kriminal bersenjata berada. Selesai unggahan itu viral, BEM UI tampak menghapus postingannya tersebut. Terkait dengan contoh berita yang telah kami sampaikan, menurut pendapat saya, kasus yang melibatkan TNI dan BEM UI terkait tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme ataupun KKN melewati lebih baik substansi dalam hubungan antara mereka dan masyarakat sipil Indonesia. Citra TNI di mata publik dan menimbulkan persepsi bahwa TNI tidak terbuka terhadap pengawasan publik. Secara keseluruhan, kasus-kasus di BEM UI ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan mengkritik dan tanggung jawab dalam menanggapi kritik. Pendekatan yang transparan, dialogis, dan berbasis bukti dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan akuntabel.
Kesimpulan dari pembahasan kami semua adalah harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia merupakan hasil dari proses histori panjang, didukung oleh nilai-nilai sosial budaya yang kuat dan didorong oleh kebijakan politik yang terus berkembang. Kesadaran dan pemahaman bersama akan pentingnya keseimbangan ini adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Itu tadi pembahasan serta kesimpulan yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.